Halo semua bro dan sis, apa kabar? Halo Bang, Halo Mas, ketemu lagi bersama saya Koto dan saya dan dan saya Tole di acara belum ada namanya. namanya. Eh, Oke. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Bagaimana puasanya Mas? Ya biasa sih Bang. Lancar? Ya umumnya orang-orang lah. Kuat Mas? Panas begini Mas? Kuat-kuat. Oke. Iya, cuaca di Jogja belakangan ini memang cukup panas ya. Di bulan puasa apalagi ya. Memang cukup teruji kita ya selama puasa ini ya Mas. Iya Bang, godaannya banyak sekali ini tuh. Aduh, termasuk rokok dan minum ya. Iya, rokok, kopi, es teh siang-siang kan. Iya betul Eh, betul betul. eh, Oh iya Mas, biasanya kan kalau menjelang puasa gitu kan ada upacara eh, acara-acara kecil gitu yang ada dilakukan tradisi ya. tradisi ya. Heeh. Ya kalau di sini kan ada padusan gitu Mas. Mm-mm. Jadi semacam apa ya? Padusan apa sih artinya? Itu padusan tuh kalau bahasa Jawa tuh ini mandi mandi besar kali ya. Oh, Sebelum sebelum bulan puasa artinya gitu. mungkin mensucikan diri Mensucikan gitu diri ya. ya. Ya, ya, ya. Biasanya ini mandi rame-rame di sungai, di kolam. Oh, mandi rame-rame ya? Ya, Campur nggak? Campur nggak Mas? ya campur sih tapi tetap Oh, apa namanya? apa? Tutupan lah. Oh iya iya, saya Iya tanya dong. campurnya bukan Kan di tutupan. Iya kolam, iya iya di iya. sungai, Iya iya Bang, iya. gitu deh. Kalau di tempatmu apa namanya Mas? Ya ada juga padusan Bang, tapi belakangan kayaknya ini udah jarang yang melakukan itu Apa? Karena bersama-sama. dianggap bid'ah? Enggak sih Oh kayaknya. enggak ya. Cuma yang jelas tuh itu apa bersih-bersih makam, terus Oh habis iya itu iya iya iya. apa Iya. yang namanya sadranan ya. Oh iya iya. Heeh. Oh, itu menjelang ini ya biasanya. Menjelang puasa. Menjelang puasa. Heeh. Terus nanti apa? Padusan acara penutup sebelum tarawih berarti ya. Ya, inilah Iya pra ya, sebelum sebelum inilah, sebelum baru puasa. ditutup dengan tarawih. Oke. Ya kalau di tempatmu, di tempat Ada sana itu juga, gimana Bang? ada di Di kampung halaman saya nun mm-mm, jauh di sana, di dan sebuah jauh di Maco. daerah ya. Itu biasanya kita nyebutnya balimau. Apa itu Bang? Wah, balimau. Limau ini Limau jeruk itu bukan ya? iya Ya iya serius? limau iya, Oh. istilahnya balimau. Jadi kita biasanya ada mandi juga. Hmm. Nanti ada limau, ada asam gitu maksudnya, Ah. sama akar-akaran gitu yang wangi, yang aromanya wangi gitu. Jadi kita ya biasanya mencuci rambut dengan itu gitu. Itu bareng-bareng nggak Bang? Kalau mandinya bareng-bareng juga, bersama-sama juga, biasanya di sungai. Ya cuma mungkin belakangan juga semakin ini sih, pola itu juga makin tertinggal gitu. Ah. Cuma biasanya yang jadi tradisi ya di rumah orang-orang menyediakan apa, tempat kayak cuci muka gitu. Ah. Nah itu buat balimau itu gitu. Jadi ya Oh. semacam ini mungkin mensucikan diri, sama mungkin ya konsepnya ya. Heeh. Mensucikan diri sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Gitu Oke. Mas Tole. Selain itu ada Bang kayak bersih-bersih makam atau apa Ada ya? ada ya. Karena sekarang juga saya kemarin saya dapat kabar juga ada misalnya biasanya apa, tahu lemang nggak? Ah, Lemang. lemang. Itu ini beras yang dibakar itulah, Oh, yang ya beras dalam ketan bambu gitu ya, ya. dalam bambu. Nah Heeh. biasanya lemang ini tradisinya kan menjelang Idul Fitri salah satunya ya. Heeh. Nah kalau sekarang juga ada yang mulai bikin lemang menjelang Menjelang puasa puasa. masuk gitu. Itu jadi kayak Oh. semacam hantaran juga untuk keluarga, ke rumah keluarga, kalau suami istri ya, Heeh. mengantar ke keluarga suami, mengantar ke Oh, keluarga iya ke istri gitu. keluarga Iya, besar untuk gitu ya. iya semacam pemberitahuan bahwa kita memasuki Bulan bulan puasa. besar ya, bulan puasa gitu Mas Oh. Tole. Tapi ada kaitannya dengan si apa namanya lemang itu maknanya apa kayak gitu. Kalau Enggak juga enggak, kalau sih. ketupat Heeh. kan apa itu kalau di Jawa kan ini kan apa itu loh. Apa? Aku lupa apa ya. Iya mungkin Soal filosofinya. memaafkan gitu Iya kan iya. kalau pas lebaran ada ketupat kayak gitu tuh kan. Oh ini kasih ketupat, maaf. Mm-mm. Kirain ini karena ada idiom apa? Lemang apa? Lepat apa gitu kalau ada Doyan pantun. lepat nyebut aku lepat. Nah, kan kayak gitu tuh. Mungkin itu ya. Ya kan namanya apa?
Nah, Mas Toleh, kalau misalnya di awal puasa itu biasanya momen-momen apa sih yang berkesan dulu waktu apa? Ini Bang, apa namanya? Yang berkesan tuh apa ya? Oh, ini berangkat traweh itu loh. Masya Banget Allah. berangkat traweh awal-awal kan. Jadi Hmm. dari maghrib tuh udah nongkrong di masjid. Wih. Kan itu belum ngalamin puasa pas siang hari soalnya. Oh. Jadi masih semangat lah. Ha. Sambil bawa apa itu buku catatan Ramadan. Ramadan. Tapi puasa siang hari. Kan belum. Puasanya besok. Oh, ini hari pertama Hari itu ya. pertama. Oh, hari pertama. Kan awal-awal kan. Pertama puasa. Oh iya iya. Pertama puasa ya. Hari Iya. sebelum puasa. Hari pertama traweh deh pokoknya. Malam pertama Malam taraweh. pertama. Oke. Terus udah nungguin tuh besok, wah kita besok subuhan, Iya, terus iya. habis itu mau jalan kemana kayak gitu sama teman-teman tuh Habis sahur gitu serombongan. ya, bisa pertama Habis ya. subuhan. Sih subuhan pertama kan? Habis Ah. subuhan. Itu cuma kebiasaannya kalau hari pertama puasa sih nggak cuma anak-anak yang rame, bapak-bapak Iya, juga kan. iya. Masjid penuh tuh. Sampai Iya keluar sih. tuh biasanya. Betul. Itu rame sih masjid. Ya sampai seminggu pertama lah. Ya, seminggu pertama biasanya ya susah kita datang Mm-mm. terlambat. Kalau datang lambat kita bisa Luar. sholat di luar ya. Ya, itu tidak jauh beda dengan Idul Fitri kan? Ah. Oke, memang cara beribadah kita begitu ya. Ya kan semangat di awal kan. Iya. Terus habis itu tetap semangat sampai akhir. Akhir. Bang. Iya. Nah, tempat saya juga ada tradisi itu, Mas, yang di hari pertama puasa itu, orang-orang keluar rumah, mereka biasanya jalan-jalan, itu seharian penuh itu diisi dengan aktivitas di luar rumah gitu. Dan itu sangat melelahkan sih menurut saya di awal-awal puasa. Semua orang keluar, semua orang berkumpul sampai sore gitu biasanya. Nanti ibu-ibu baru sore baru pulang gitu memasak. Siap-siap masak ya. Tapi anak-anak dan remaja-remaja biasanya tetap di luar itu sampai maghrib di luar rumah. Saya nggak tahu nama, tapi ada istilah lokalnya, tapi saya lupa namanya. Itu di kampung Abang aja tahu di hampir Itu seluruh kayaknya di wilayah beberapa wilayah di tempat saya beberapa. Itu sama kayak Balimau tadi itu, sama kayak Padusan ya. Oh iya ya, kalau tempatku nggak ada sih itu hari pertama tuh biasa aja sebenarnya. Biasanya. Jadi itu rame tuh Mas, biasanya anak-anak keluar kumpul-kumpul, malah jalan kaki kemana. Jadi melelahkan sekali hari pertama itu. Kayak senang-senang terus kan pokoknya gitu. Gitu Mas. Tapi lupa namanya Pak ya. Lupa. Oke. Kalau tempatku tuh hari pertama biasa sih, maksudnya ya aktivitas biasa lah. Justru kemudian aktivitas nggak biasanya setelah beberapa hari selanjutnya. Karena siang tuh paling kan anak-anak sekolah pulang terus pada tidur kayak gitu-gitulah. Siap-siap petasan ya. Siap-siap petasan. Wah, itu seru tuh ya. Gimana cerita petasan Mas? Petasan ya itulah kami hunting dulu biasanya sebelum puasa. Hunting lokasi mau. Nanya-nanya ini apa petasan bikin sendiri kan soalnya. Canggih ya. Kami kreatif lah waktu kecil tuh. Iya, kayak dejavu kita ya. Iya. Iya, kayak dejavu ya. Iya, kami beli obat petasan terus. Ada obatnya? Iya, apa sih kayak mesiu kali ya mesiu, kalau zaman iya. Mesiu benar. Itu tuh kami patungan tuh kalau beli biasanya. Sama-sama ya. Ya bareng-bareng lah, beli 1 ons, beli 1/4 ya gitu. Bergantung itu lah. untuk berapa banyak petasan tuh? Kalau ons tuh biasanya kalau bikin seukuran apa ya? Jempol kaki orang dewasa? Atau inilah kalau sekarang tuh botol ini apa namanya? Vape ini loh, flavor vape. Kira botol minuman. Minuman keras. Migas. Ya seukuran gitu tuh paling kalau 1 ons bisa jadi berapa ya? 5 sampai 8 lah. Biji. 10 biji. Kecil ya. Iya, jadi sedikit tergantung ininya juga sih, apa namanya? Kenapa nggak beli? Beli ini adanya ukuran kecil, dan kalau beli tuh misal kita bisa dapat obat 1 ons, kalau beli tuh bisa dapat petasannya lebih sedikit kayak gitu. Di harga dia lebih murah ya bikin sendiri. Karena kertas apa gitu kan kita ngumpulin kan. Siapkan atau minta. Sendiri, ya? Seru Gitu. seru ya. Kalau dari bambu ada nggak sih petasan dari bambu yang dibikin? Apa ya namanya ya? Jeblugan. Ya. Di tempatku jeblugan sih. Kalau di sini aku
kurang tahu namanya apa ya. Tuh, itu subuh biasanya kami tuh. Itu juga pakai karbit, Bang. Oh, iya, supaya karbit, ini ya. suaranya kenceng kan. Ledakannya ya. Wah, itu rasanya perang antar suku ya. Itu biasanya ini kami antar tetangga berhadapan itu loh. Kadang-kadang bapaknya ikut tuh. Sini sama bapak aja gitu. Itu pakai minyak tanah kayaknya ya. Iya, ada sumbunya. Iya. Iya, itu menarik juga tuh. Tapi di Jogja saya temukan lagi tuh Mas, ada beberapa di salah satunya di sini di tempat saya ini di sawah. Itu tempat anak-anak main petasan. Sama kalau kita ke arah Bantul tuh loh. Itu di belakang Madukismo. Itu kalau bulan puasa itu sampah kertas ya. Iya. Itu serunya main petasan tuh itu. Makin kenceng ini kita gulung petasannya. Iya. Ya bukan ngulung gosip ya. Bukan. Antara suara petasan makin kenceng atau nggak bisa meledak itu loh. Kalau si petasannya bisa meledak itu biasanya kertasnya jadi kecil-kecil itu loh. Jadi serpihan kecil ya. Serpihan kecil itu bagus berarti. Iya. Itu. Nah, kamu ngalamin gitu juga, Bang? Enggak. Bikin gitu. Enggak, kami enggak pernah malah bikin. Kami paling bikin dari busi motor itu ada. Lempar ya. Lempar. Terjun payung kan. Cuma itu sih. Tapi seru ya bulan-bulan puasa gitu. Karena kalau kami juga pernah masa-masa puasa itu juga liburnya lebih banyak gitu. Saya nggak tahu apakah kami liburan selama puasa sebulan penuh tuh ini pernah ngalami itu libur puasa sebulan penuh. Kalau yang terakhir tuh yang saya ingat ya waktu Gus Dur gitu. Tapi sebelum itu apakah kayaknya nggak libur full ya. Kayaknya cuma mungkin libur seminggu di awal, nanti seminggu di akhir kayaknya gitu ya. Dan waktu sekolah juga kan banyaknya kami dulu kan saya SD Impres Mas. Banyaknya guru rapat. Oh iya, guru masuk kalau di bulan puasa kayaknya. Tapi kalau di Jogja ya itu saya ketemu lagi petasan dan itu memang ini ya banyak gitu. Jadi tengah malam dan habis Isya gitu, habis tarawih gitu. Jogja tuh kayaknya nggak harus nunggu puasa dan lebaran sih. Kadang mengganggu kalau gitu sih masih. Soalnya kapan itu tuh lupa itu pas hari apa ya? Oh, ini Imlek. Oh iya. Itu tuh aku sama teman-teman tuh ini buat ya perkontenan lah ya. Iya. Itu tuh beli petasan renteng itu loh di toko Tionghoa. Itu bikin beli. Itu tuh panjang, mungkin jumlahnya ada berapa ya? 3 kilo. Enggak, itu 60-an biji petasan itu loh. Kecil-kecil lah, enggak sampai satu ini namanya? Jempol kakimu. Apa itu? Jentik tuh apa? Jentik tuh apa namanya bahasa desanya? Kelingking ya. Lebih gede kelingkingku lah ya. Itu tuh ini. Bikin tetangga sekitaran keluar semua itu. Mereka tuh, ada apa ini? Enggak ada apa-apa. Jadi enggak perlu nunggu puasa di Jogja tuh kayaknya. Jogja juga seru ini Mas. Habis tarawih itu kan yang kelingking. Kelingking. Ngaji. Apa sih istilahnya Mas tadi Mas? Tadarus. Iya, itu hampir semua masjid kan. Terus ada juga beberapa masjid kan yang 10 hari terakhir. Itu apa sih istilahnya Mas? Yang ini ya, Lailatul Qadar itu. Bukan. 10 hari terakhir. Nuzulul Quran juga gitu. Di masjid full gitu. Sampai dari Isya sampai sahur. Sahur. Itu di masjid terus gitu. Ada beberapa masjid yang memang menyediakan fasilitas itu dan mengundang warga untuk terlibat gitu. Istilahnya itu. Itu seru juga. Nah, saya juga belum nemu di tempat saya di kampung ya. Iya. 10 hari terakhir jadi mereka bisa mengkhatamkan Quran dan segala macam gitu. Itu sih biasanya kalau di tempatku ini ya, takmir masjid yang biasanya full sampai sahur gitu. Dari maghrib ya. Dari habis tarawih lah paling enggak. Kalau di Jogja ini juga menyedihkannya ini Mas, kerasa ketika kita mau lebaran. Kan sahur itu momen makan kan sahur. Warung makan masih banyak. Tapi begitu 7 hari terakhir lah, saya dari dulu saya
pernah dari mana ya? Dari Sapen mungkin ya. Saya tinggal di Sapen. Saya cari makan sampai ke Pasar Telo, Mas. Oh iya? Jauh kan? Karena udah nggak ada warung yang buka gitu. Mudik semua ya, itu. tadinya mungkin ada 1-2 warung yang buka. Wah, ini rame mundur cari lagi tempat lain. Itu ada lagi mungkin terlalu rame, cari lagi tempat lain. Sampai ke Pasar Telo. Dan itu sudah mendekati azan subuh. Jadi dia kan mulai tidak banyak yang jualan kan, karena mungkin banyak yang sudah mudik. Iya. Terus saya pernah juga makan di warung yang ayamnya itu sudah sudah bergetah. Jadi kayaknya disiapkan banyak, terus nggak habis terus di ini ya. Iya, makan sedikit kan, itu menjelang akhir lah gitu. Jadi anak-anak kos biasanya agak menderita tidak mudik ya, agak menjelang menderita terakhir itu ya. Iya, di hari-hari terakhir puasa gitu. Untuk sahur terutama. Karena juga fasilitas sahur juga makin berkurang. Iya. Gitu. Paling kalau yang tersedia itu ya paling ya buka bersama. Bersama. Tapi sahur bersama nggak ada. Kecuali mungkin kita nongkrong pakai becak, Mas, di pinggir jalan. Ini ya ada yang keliling bagi-bagi nasi kan. Itu biasanya memang ini Mas sengaja nyewa becak tuh, Mas. Iya kan banyak bagi-bagi orang. Amplop, dari amplop makanan, susu, roti gitu-gitu. Ada gitu ya. Ada memang ada itu, Mas. Itu ada. Kalau di Jogja ada beberapa titik itu memang sejumlah orang itu nyewa becak. Nyewa becak atau nongkrong di sekitar situ gitu. Di Jadi sekitar kalau ada becak mobil berhenti itu datang gitu. Gitu. Baru tahu itu aku. Wah, gitu Mas, seru Mas itu, Mas. Kalau tempat makan di bulan puasa, Mas, siang-siang tuh di mana sih, Bang? Dulu andalannya Burjo sih. Warung Burjo. Warung Burjo. Tapi itu juga sama masalahnya kalau udah hamin seminggu gitu, terus ada ini mudik bersama Indomie biasanya itu masalah itu. Biasanya udah update Burjo. Tutup juga Burjo. Iya. Nah, itu dia yang saya bilang, biasanya kita kan mengandalkan Burjo. Iya. Kalau sahur, kalau lagi nggak punya uang apalagi ya. Indomie nasi telur gitu. Nah, Burjonya tutup. Iya. Nah, itu nggak cuma sahur masalahnya. Nah, wah itu sedih rasanya, Mas. Baru ingat, wah saya anak rantau, baru ingat ya dengan kesedihan melankolis ala anak rantau lah, Mas. Itu kerasa sekali tuh momennya. Tapi kalau buka sampai isya kan bahagia aja kita kan. Karena banyak pilihan gitu. Iya. Tuh, Mas. Kalau waktu kecil saya itu suka ini, Mas, main lilin, Mas. Ini kita nggak boleh ada jeda, Mas. Itu masalahnya nih. Ngapain Bang itu? Jaga lilin lah, puasa-puasa. Oh, tidak, menyalakan lilin saja. Tapi aja. Iya, tapi tidak jaga lilin, Mas. Jadi kita bertanding ngumpulin ini kerak lilin terbanyak gitu biasanya. Acara apa itu, Bang? Nggak ada acara, Mas. Senang-senang aja anak-anak muda. Jadi kita pakai tempurung kelapa, dibikin dihias-hias itu biasanya. Nah, nanti bakal lilinnya di situ. Nah, siapa nanti kerak lilinnya paling banyak? Karena kami biasanya nyalain lilin itu paling rame itu ya 10 hari terakhir puasa. Kalau udah yang paling banyak itu gimana itu, Bang? Ya nggak bangga aja. Keren dapat duitnya banyak. Pamer aja. Padahal kita juga katanya sih bisa dibikin lilin lagi gitu, tapi itu nggak pernah bisa. Belum pernah praktek ya. Saya kan nggak bisa apa-apa, Mas. Saya ini kan memang konsumen, Mas. Saya cuma pemakai. Sama, Bang. Gak bisa bikin apa-apa. Apalagi petasan, Mas. Nyalain aja saya takut. Itu tuh ini keadaan sih, Bang, yang harus bisa bikin apa-apa. Kalau musim buah gimana, Mas? Kalau di bulan puasa? Ini kami keliling, Bang. Biasanya ronda namanya. Oh, ronda ya. Ronda buah itu paling sering dilakukan pagi-pagi sih, setelah subuh. Persiapan buat ini menjelang buka. Untuk nanti ya. Biasanya kan musim mangga tuh kalau pas bulan puasa itu. Jadi kami keliling kampung gitu nyariin mangga-mangga yang jatuh kan. Iya. Terus kalau nggak dapet kayak gitu, nanti malam awas. Enggak, kami goyang pagi itu pohonnya. Kan siapa tahu ada yang matang terus jatuh gitu kan. Wah itu kalau musim rambutan tuh seru sekali tuh, Mas. Jadi di rumahnya siapa, di halaman rumahnya siapa ya ada rambutan gitu. Wah, kita bawa karung tuh biasanya. Tapi memang habis semalam. Tapi itu ini kriminal loh, Bang. Ya
kan ibadah Mas. Berjaga di bulan puasa Mas. Jadi hadiahnya itulah. Hadiah yang kita pilih Ya warga sendiri. tahu, warga tahu, tapi mereka membiarkan gitu karena ya secukupnya lah gitu. Tapi pernah ada yang pakai apa namanya? Pickup. Ini loh Mas. Oh, ketapel. Bukan ketapel. Buat nembak burung itu loh Mas. Senapan. Senapan. Pernah ada tembakan ke kita. Oh, cuma dia kan nggak tahu yang mencuri ya remaja-remaja kampungnya gitu. Mungkin dikira orang lain kan, orang jauh kan. Gitu. Itu gak ada yang kena Bang. Enggak sih, tadi sengaja juga tidak mengenai Oh, lah, Mas. cuma Nakut-nakutin. Itu kriminal Gitu. itu. Kalau yang seru lagi musim durian itu Mas. Jadi kita keliling kampung tuh. Kalau di inilah, maksudnya bukan keliling kampung, di ladang lah. Jadi Siang itu. malam itu Oh, malam menjaga durian jatuh. Itu kayak menunggu lilin tadi tuh. Jadi apa? Nanti dikumpulkan itu. Nah, kalau siang godanya lebih kencang lagi kan. Aduh, rasanya ada durian di depan Ada kita. durian, ada rambutan. Pengen makan kan Mas. Kayak sekarang inilah. Tapi kayaknya memang kita nggak bisa ngomongin makanan nih Mas. Jadi Puasa Bang. iya. Ini Jogja juga panas ya belakangan ini ya. Jadi nggak tahu Ini- suhunya berapa sekarang Mas. Ini apa namanya? Cuacanya kadang-kadang Iya, kadang-kadang nanti tiba-tiba panas, kadang-kadang hujan. tiba-tiba hujan, tapi tidak mengurangi panas Mas. ya tetap Iya. apa sumuk namanya ya. Iya, situasinya memang panas. Mungkin kayaknya menjelang 2024 Mas. Jadi Oh, menghangat di sini Itu Mas. tuh ada juga tuh. Hah. 2024 tadi pas kalau puasa tuh ada yang sewa-sewa becak kan. Oh iya. Buat nungguin sayur. Sayur. Sahur. Heeh. Sorry. Heeh. Terus tuh kapan itu tuh ini pernah lihat ada yang apa nggak ngerti ya itu entah bener entah tidak tapi Heeh. nyewain motor 2 tak itu loh buat kampanye. Kampanye Heeh. di bulan puasa ini. Enggak. Oh, pas sebelum kemarin. Sebelum Oh. puasa kemarin itu. Itu disewakan. Disewakan ya untuk orang-orang. Orangnya kampanye. sekalian nggak disewakan. Ada sih katanya. Butuh berapa? Butuh Pasukan? apa namanya? Butuh masa kan. Butuh berapa motor? Orangnya sekalian gitu. Iya. Tapi mudah-mudahan lah apa situasi politik tidak mempengaruhi bulan puasa kita ya Mas ya, iya. atau politik tidak tidak merusak ini ibadah kita. Iya. Jadi Iya deh. politik jalan, puasa jalan. Puasa jalan, gitu ya. semua lancar lah ya. Jadi ya semoga puasanya lancar hari ini teman-teman ya. Iya, Bro iya, dan iya. sis semuanya. Iya, halo. Iya, Bro dan sis, semoga puasanya kuat. Jangan lupa mulai persiapan bukber ya. Wah, itu iya. seru banget tuh Mas. Nah, kita kan ngomongin bukber juga nanti Mas. Seru nih. Bukber ya. Yang puasa atau yang enggak pokoknya ikut bukber. Iyalah, seru-seruan kumpul-kumpul Iya, teman. Nanti kita juga ngomongin soal reunian juga kan, seru kan Mas. Oh, lebaran itu biasanya. Lebaran ya. Oh, belum sekarang berarti ya. Belum. Oke, Bro dan sis, kita cukupkan dulu ini ya. Mm-mm. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast. Apa namanya ya? Saya Koto. Saya Tole. Sampai ketemu lagi. Iya. Pencet Mas.